Ya kan? Pusat data fintech lending sama fintech data center. Fintech data center. Fungsinya sama dengan Flick ini. Kalau tiga hal ini sejalan, saya rasa tidak ada orang yang keberatan untuk bayar pinjam. Walaupun pemblokiran dari Satgas pasti beribu-ribu, Iya. fungsinya juga nggak ada. Karena mereka juga tidak tidak akan terkena dengan aturan-aturan, karena mereka bukanlah yang terdaftar dan berizin OJK. Nah, itu dia. Mereka orang banyak nyebut menjerumuskan. Nah, ini dari tempat apa masih banyak? Dari grup-grup itu masih banyak? Banyak, Bang. Di grup saya itu kurang lebih hampir 7.000 orang. 7.000 orang, 7.000. tapi rata-rata di atas 3 aplikasi? Hampir semuanya. Oh, Akhirnya ini kita bisa bersua ya. iya benar. Kita apa nih, Bang, yang kita mau bahas nih? Yang mau kita bahas ya mungkin pertama soal regulasi yang tidak dijelaskan secara spesifik oleh OJK. Iya. Habis itu kalau untuk edukasi kita udah banyak edukasi ya. Edukasi Mungkin udah banyak. soal aturan aja, mungkin dari teman-teman semuanya mungkin sampai detik ini itu masih kebingungan, ini kayak mana, ini gimana. Sementara semua aturan itu sudah lengkap, hanya saja realisasi di lapangan belum berjalan. Dan harapan kita, Bang, kalau bisa OJK-nya bekerjalah sampai ke lapangan. Jangan hanya menunggu data yang ada, tapi dilihat lagi tuh fakta yang ada. Benar atau tidak, Pak? Betul sekali. Nah. Intinya harus turun lapangan. Iya, harus Dilihat turun lapangan. fakta yang terjadi seperti apa. Iya, benar. Yang paling ringan, yang saat ini yang kasat mata seperti Iya. kita ketahui, Bang ya. Iya, benar. Yang sering sharing ke kita, Abang kan punya grup juga, Iya, benar, saya juga benar, sama benar. punya grup. Iya, benar. Saya belum pernah ada mendengar orang itu yang terjerat tuh. Pasti Nah, 6, lebih. 10, Nah. 15, bahkan sampai 30 aplikasi. Nah, sementara Gimana ini, Bang? Gimana ini, Bang? Iya, sementara, Bang. Nah, ini dia yang saya bilangin. Itu ada COJK nomor 19 tahun 2023. Yes. Yang mana di dalam itu berbunyi, satu orang maksimal 3 aplikasi. Maksimal, Tidak bisa lebih. tidak bisa lebih. Ini sudah ada tertuang dalam COJK tadi. SEOJK, Surat Iya. Edaran OJK loh, Surat nomor Edaran 19 tahun 2023. 23. Ya, di sana sudah berbunyi satu orang maksimal cuman 3 aplikasi pinjol. Tidak boleh lebih. Dan apabila ini lebih dari 3 aplikasi pinjol, maka yang bertanggung jawab adalah pihak dari penyelenggaranya. Pelaku usaha jasa keuangannya sendiri. PUJK-nya. Iya, jadi ketika kata Abah tadi yang bilangin ada sampai 30 orang, 30 aplikasi, Iya. 10 aplikasi. Ketika dia menyatakan tidak mampu, ini yang bertanggung jawab. Ini penyelenggaranya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir. Ketika dia terjebak melebihi dari 3 aplikasi tadi. Gitu loh, Bang. Heran ya, Bang? Iya. Heran banget. Nah, Harusnya ketika seseorang itu mengajukan keempat ya, kalau 3 itu maksimal ya. Iya, Berarti maksimal. keempat aplikasi itu harusnya nge-lock. harusnya ngelok. Harusnya sudah terkunci Iya. dan tidak bisa diteruskan Iya, benar. untuk apply. Iya, Tapi benar. kenapa ini masih bisa? Nah, Ke-5, ke-6, ke-7 sampai ada yang mengadu ke 30 aplikasi dan dia sudah bingung. iya benar. Dan inilah yang kenapa orang banyak nyebut menjerumuskan. Nah, itu dia menjerumuskan. Bahasa menjerumuskan ini nih seru ini buat teman-teman semuanya. Jadi kalau ada lagi, ini dari tempat apa masih banyak? Dari grup-grup itu masih banyak. Banyak, Bang. Di grup saya itu kurang lebih hampir 7.000 orang. 7.000 orang, 7.000. tapi rata-rata di atas 3 aplikasi. Hampir semuanya. Ah. Tidak ada yang di bawah 3, Nah. nggak ada. Inilah yang mau kita tekankan buat teman-teman semuanya. Ini saya langsung ya. Kalau memang OJK sudah membentuk maksimal 3 aplikasi, maksimal, otomatis pinjaman ke-4, ke-5, ke-6, itu stop aja. Harusnya. Karena ini kan sudah tertuang. Secara aturan sudah tertuang. Nanti Abah bisa tuliskan nih COJK-nya gitu. SEOJK nomor Iya, 19 biar ya. teman-teman bisa membaca gitu. Ini bukan karangan kita berdua aja enggak, tapi ini tertuang loh dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Nanti kita sematkan di kolom deskripsi ya, surat Iya. edarannya. Tinggal kalian klik aja ya. Iya, batas maksimalnya. Dan di sana, apabila nanti kalau ada penyelenggara yang masih mencairkan, sementara si browernya sudah ada 3 aplikasi, ini bebannya itu atau kesalahan itu tetap akan dilimpahkan kepada penyelenggara. Ya kan? Kalau Betul. seandainya mereka ini benar-benar mematuhi, rasa saya bahwa sampai detik ini tidak ada orang yang namanya gagal bayar pinjol. Sangat dipastikan tidak ada orang yang gali lubang tutup lubang. Nah, Tidak itu ada dia. yang terjerat sampai nggak bisa bayar. Iya. Nggak mungkin, karena 3 ini kan udah digodok. Udah, iya. Maksimal 3 aplikasi Iya, ini agar berkemampuan Nah. untuk menyelesaikan. Nah, itu dia. Kalau sudah lebih dari 3,
mau gaji seperti apa sih? Sementara kita kan UMR banyaknya. Iya benar. Ya kan? Benar. Dia niatnya mungkin pikirannya tadinya cuma satu, tapi ternyata satu ini dia mau nutupi yang satu itu, dia ambil dua, ketiga enjoy. Ternyata keempat boleh, Nah, makanya. kelima boleh. Nah. Akhirnya diambil digasak. Iya, benar. Belum lagi itu campur tangan joki, beda lagi nih ya. Ini beda lagi. Ini Tapi langsung si borrowernya loh gitu Iya, kan. tapi itu bisa ngalir loh, Bang. Kalau misalnya pembatasan maksimal ini bisa berjalan, joki pun nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Iya kan? Betul. Tapi karena ini terbuka, sehingga joki pun dengan mudah memanfaatkan data si konsumen ini untuk meminjam lebih lagi. Dan ini jadi green zone buat Iya. joki bermain. Iya. Andaikan benar-benar ini aturan mengunci, mutlak terkunci di Iya. keempatnya, tidak bisa dijamin. Tidak ada namanya gagal bayar, tadi Bang Iya. Medi bilang. Iya. Tidak ada namanya orang stres sampai Iya. mau bunuh diri. Iya. Nggak mungkin. Iya. 3 aplikasi, kemampuan bayar pasti ada. Sebenarnya gini, Pak. Saya tambahin lagi. Ini sudah sejalan sebenarnya. Abah pernah baca nggak? Mungkin dari batas maksimal 3 aplikasi, Abah sudah dengar. Iya. Habis itu yang terbaru, Bah, tanggal 31 Juli 2025, Iya. 31 Juli 2025, itu OJK mengeluarkan yang namanya POJK nomor 11 tahun 2024. Iya. Yang mana pinjol wajib menjadi pelapor slip. Iya. Oke. Dan habis itu juga, ya, OJK juga menyampaikan jauh hari sebelum itu, ada yang namanya Pusdapil sama FDC. Ya kan? Pusat Data Fintech Lending sama Fintech Data Center. Fintech data center. Fungsinya sama dengan Flick ini. Kalau 3 hal ini sejalan, saya rasa tidak ada orang yang keberatan untuk bayar pinjol. Yakin. Pertama, ada tim analis yang untuk menilai calon si borrower, Layak atau tidak? layak atau tidaknya. Yang kedua, ada Fintech Data Center atau Pusat Data Fintech Lending. Masih dengan skala credit scoring. Yang ketiga, ada POJK 11 tentang SLIP. Yang keempat, ada batas maksimal. Tapi karena barang ini cuma tertulis di atas kertas, ya, Abang jawab. Aturan dibuat, harusnya juga disiapkan Nah. perangkatnya juga yang mendukung. Apa itu perangkatnya? Termasuk sistem yang bisa mengunci itu. Nah, itu harusnya. Jadi aturan dibuat, mereka sudah mempersiapkan bagaimana ini sistem benar-benar bekerja. Iya benar. Jangan hanya di atas kertas, disahkan. Iya benar. 3 aplikasi maksimal. Percuma kalau 3 aplikasi maksimal, tapi tidak ada sistem yang mendukung, yang bisa mengunci kegiatan meminjam selanjutnya, percuma. Mau sampai kapanpun orang bisa terjerat sesuai dengan jumlah pindar yang ada. Iya. Kalau pindarnya masih, ia tetap aja mencairkan, tidak berpatok pada fintech data center, tidak berpatok pada pusat fintech lending, tidak berpatok pada COJK, seumur hidup pinjol tetap seperti ini. Malah ada satu debt collector atau Iya. DC yang bisa menagih beberapa EK. Oh ada ya? Ada. Oh. Jadi dia lupa mungkin kan, misalnya dia menagih aplikasi A. Iya. Dia lupa bahwa dia belum mengganti profil di WA-nya. Ternyata benar. profil WA-nya pinjol atau pindar C, pinjol B. Padahal Ternyata yang dia tagih A. Nah, Oh, dia lupa mengubah profilnya. Ngeri. Ada juga yang sampai lupa dia. Ternyata dia lupa masih menyebutkan kami dari aplikasi A. Iya benar. Ternyata dia juga menyampaikan itu ke debitur lainnya dengan nomornya yang sama, kami dari aplikasi B. Itu Bang, lagi kita telusuri. Ya, Oh, itu iya. ke apa ya? Itu ya keburukan ya. Iya benar. Ya, yang mereka punya, sehingga Iya, mereka bisa melakukan penagihan dari aplikasi ke aplikasi oleh satu orang debt collector. Oh berarti satu orang debt collector ini memegang banyak aplikasi berarti? Ya, dan itu kita lagi telusuri apakah itu dari pihak ketiga. Kalau agensi ya mungkin bisa terjadi, tapi kalau dari internal pindar itu amat sangat bodoh ya, Oh kalau saya gitu. pikir. Nah ini menarik juga tuh Bang. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada ini penonton kita atau teman-teman kita yang terjerat misalnya gitu kan. Kalau dia dihadapkan dengan penagihan seperti itu, dia meminjamnya di pinjol A, tapi yang menagihnya DC-nya dengan profilnya pinjol B, apa yang harus dilakukan? Ada yang harus dilakukan, tentu ya kita tidak usah menghiraukan, menanggapi, Oh berarti diabaikan aja. abaikan saja. Toh bukan pindar tersebut. Kita Iya. kan pindarnya di A. Kenapa Iya. kita ditagih dari pindar? Oh, Ngapain juga? Jadi Cuekin kita- aja, abaikan. Jadi kita nggak perlu baper juga ya. Nggak perlu baper juga. Itu menarik. Itu menarik. Kalau kasus Indosat sejauh mana ini, Bang? Kasus Indosat. Gua jujur aja gue nggak bisa ngomong, Bang. Nggak bisa ngomong banyak ya. Berarti kita cuma nunggu aja lah dulu ya. Kita nunggu aja wait Nunggu dulu, aja. wait and see dulu. Karena Iya. bagi saya, aduh gimana ya?
Ah. Gua mau nanggapin, gua takut dosa. Oh iya, takut dosa. Yang jelas hari ini dia sudah dipanggil OJK. Yes. Sampai detik ini sudah 9 hari berjalan sejak kita bikin podcast ini, ya kan? 9 hari berjalan, ya kita belum menemukan nih keputusan OJK seperti apa. Ya mudah-mudahan OJK menilai secara detail, secara mendalam, sampai ke fakta-fakta itu. Karena kita mengharapkan juga keputusan yang jelas ini. Itu kan harapan kita, Bang. Harapan kita, tapi kita nggak tahu nih faktanya. Ya Tapi sama-sama berdoa aja. kenyataannya apa kita nggak tahu ya, Bang. Nggak tahu, kita nggak mau juga nyenggol terlalu jauh ke sana ya kan. Jangan baper ya OJK. Jangan baper dulu. baper. Kita Jangan cuma baper dulu. menanyakan aja. Iya, kita kan hanya menanyakan, memperjelas sesuai dengan harapan kita. Iya gitu kan. benar sesuai harapan Kita kan bukan musuh OJK, benar nggak? Enggak lah, kita mitra tidak juga. kita mitra, kita tidak menganggap musuh. Tapi Justru kita yang mengingatkan aturan-aturan OJK Yes, ada loh yes. yang ini, aturan OJK ada loh yang ini gitu loh. ini kan itu tujuan. ini kan kita sengaja bukan nyenggol ya. Kita Iya. sengaja hanya mengingatkan bahwa aturan sudah ada. Iya benar. Mohon dengan sangat untuk Iya. bisa dilaksanakan, Oh iya. dieksekusi dengan baik. Iya, makanya OJK untuk ini saran ya saran-saran. Jadi OJK saran saya, OJK jangan terlalu percaya dengan data yang didapat, tapi cobalah sesekali OJK belusukan untuk mencari fakta yang lebih jelas. Abang siap nggak? Andaikan orang-orang yang ada, abang kan membuat suatu komunitas. Iya ya. benar. Di komunitas abang itu pasti abang siap ya untuk menampilkan data. Oh siap. Ada orang yang terjerat lebih dari 3 aplikasi. Siap. Saya lebih siap lagi, Bang. Iya siap. Saya Kalau siap. OJK membutuhkan, ini yang mana nih yang terjebak lebih dari 3 aplikasi? Kita bisa kasihkan datanya kok. Kalau OJK kurang puas dengan datanya, bahkan orangnya kita hadirkan. Siap kita hadirkan. Orangnya kita hadirkan. Biar langsung bersaksi. Iya, biar dia jelas gitu loh. Tapi kalau OJK kurang puas juga, kalau misalnya ini, wah ini karangan orang ini aja karena konten dan segala macam. OJK boleh kirimkan sama kami nomor tempat kami mengirimkan data, biar masyarakat yang ngirim ke sana. Karena ini sesuai fakta loh, Bang, bukan cerita aja. Dan kalau dari segi perjanjian hukumnya, itu pasti kan mereka melakukan namanya kontrak, nomor perjanjian. Iya Kan benar. bisa di tracking. Iya benar. Pinjol A atau pindar A, tanggal sekian, bulan apa, Iya, tahun benar. berapa, Iya benar. di ACC. Iya. Bisa saja berbarengan nomor perjanjian kreditnya atau Iya. perjanjian pinjamannya dengan beberapa aplikasi di tanggal yang sama. Itu sebagai bukti loh, Bang. Iya benar. Enggak, sebenarnya gini, Bang. Aturan ini, kalau saya nggak salah, nanti kalau salah, mohon dirubah aja teman-teman di kolom komentar ya. Kalau saya nggak salah, itu aturan ini dibentuk November 2023 dan berlaku Januari 2024. Yes. Harusnya sekarang sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun lebih. Harusnya tidak ada lagi dong. Harusnya. Harusnya. Dan harusnya sudah sehat kondisinya. Ya. Nah, itu dari teman-teman semuanya. Sejak berlakunya COJK ini, coba cek lagi itu. Anda itu minjamnya itu mulainya dari tahun berapa dan bulan berapa. Karena ini berlakunya Januari 2024. Apakah Anda meminjamnya itu sebelum ada COJK ini muncul atau setelah ada COJK muncul? Kalau setelah ada COJK muncul, ya sudah saatnya. Pinjaman keempat, kelima, keenam, stop. Fokus di 1-3 utama. Setuju? Setuju sekali. Iya kan? Memang itu jalurnya. Dan kalau saya Iya. menyikapi yang tadi Bang Medi bilang, setelah peraturan SOJK ini muncul, ada gitu kan. Iya benar-benar. Justru ini korban-korban yang baru. Sebelum saya nyampe ke tempat ini, Iya benar. ada yang laporan terjerat beberapa aplikasi. Dan itu nyata fakta. Iya benar. Tidak terbantahkan hari ini loh, kejadian hari ini. Hari ini. Dan saya bisa buktikan hari ini. Dan Anda mungkin boleh nanti ngecek di perjanjian pembiayaannya tanggal berapa mereka cair semuanya. Iya. Dan Itu bisa dicek kan? itu Bang yang terjadi fakta ya Bang. Ini jangankan Abah bilang hari ini, kita lagi podcast ini aja ada orangnya di luar. Ada orangnya di Ada luar. orangnya di luar ya. Itu orangnya jujur aja itu ada orangnya. Gitu, kan? Ada. Lebih dari 3 aplikasi dan nominalnya, luar biasa. Ini- Ratusan juta. Ini PR kita Bang. Ya. Mungkin suatu saat kita akan melakukan mengajukan untuk ditinjau kembali aturan ini. Iya benar. Ya, mungkin dari nanti rekan-rekan advokat ya, Iya, kita benar. akan coba ya. Ini sejauh mana sih efektivitasnya gitu kan? Jangan Iya, cuma ada di atas kertas bahwa aturan ini diberlakukan, Iya, tapi tidak berlangsung secara efektif. Iya. Bahkan justru, maaf ya, OJK jangan sekali lagi jangan baper, malah justru menyengsarakan semua pihak. Ini menjadi gerbang kesulitan, gerbang yang menyeret masyarakat lebih dalam lagi. Justru sebenarnya jujur aja, secara
niat, saya yakin nawaitunya bagus. Bagus, oke. 3 aplikasi ini udah ngelok, nggak bisa lagi Nggak keempat bisa kalinya. lagi. Iya, benar. Tapi fakta di lapangan ternyata tidak seperti itu. Iya. Tolong dan mohon dengan sangat, dengan podcast ini saya sengaja datang jauh-jauh, ketemu Bang Medi pun sama, pengen ketemu saya juga jauh-jauh. Ya kita ingin mengingatkan semua pihak yang terkait masalah ini, tolong bisa dibenahi. Iya. Saya yakin. Kita berharap itu OJK itu bekerja itu sampai ke lapangan lah gitu loh. Tapi kalau OJK hanya sibuk dengan data yang ada, masalah ini tidak akan pernah kelar gitu loh. OJK tidak akan pernah mempercayai apa yang kita ucapkan. Karena bagi OJK gini, Mbak. OJK beranggapan setelah aturan diterbitkan seolah-olah atau seakan-akan pinjol telah patuh. Ini sama ibarat Abah punya ladang sawit, kebun sawit. Kebun sawit itu sudah Abah jagain, sudah Abah pagar semuanya nih. Pagar dengan harapan kebun sawit ini setelah saya pagar, kebun ini tidak akan dimasuki maling. Oke, ini sudah dipagar. Tapi yang jadi masalah adalah Abahnya tidak di sana. Abahnya tinggal sekian ratus kilo dari kebun sawit itu. Tidak terawasi. Ya, yakin Abah ini tidak akan terjadi pencurian lagi? Enggak, Mas. Jadi begitu juga dengan OJK. OJK beranggapan setelah aturan ini diterbitkan, tidak akan ada lagi pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar. Tapi OJK tidak mengawasi secara implisit, secara tegas. Percuma. Apalagi dia statusnya kan harusnya sebagai regulator. Nah, Ya, mengawasi regulasi yang sudah dia sudah dia keluarkan. iya benar. Sudah diregulasikan, regulator diawasi. Ada yang menyimpang atau tidak, ya harusnya dia mulai. Makanya saya lebih tertarik itu tadi, Pak. Kenapa saya pilih itu? Kita lebih harus memperkenalkan sama teman-teman kita ini tentang aturan ini. Bahwasannya aturan ini ada loh. Jadi mereka itu tidak sibuk dengan ancaman-ancaman yang beginilah, yang begitulah. Sementara ini ada yang jauh lebih penting. Yes. Kalau misalnya dia sudah meminjam lebih dari 3 seperti yang kita bilangin tadi, otomatis yang 4, 5, 6 ini tidak perlu difokuskan lagi. Kalau soal ancaman sampai detik ini, pinjol legal itu masih dengan kata yang sama. Ketika dia melakukan pengancaman, itu tidak pernah lagi menyebutkan nama aplikasi. Udah, itu yang membedakan antara legal dan ilegal, antara pindar dan pinjol. Ketika pindar beraksi, dia melakukan pengancaman, nama aplikasinya nggak ada. Pasti dia ngumpet. Tapi berbeda dengan pinjol. Berbeda dengan yang ilegal tadi. Yang ilegal? Dia lebih gentleman. Dia gentleman, dia menyebutkan, Dia kami dari menyebutkan aplikasi pohon uang. Nah, itulah yang membedakan. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang mendapatkan ancaman tapi tidak menyebutkan nama aplikasi, cek lagi pinjol Anda yang jatuh tempo pasti dari pindar. Itu bisa kita pastikan ya. Bisa dipastikan Bisa dari dipastikan. pindar. Karena ilegal dia nggak peduli, Pak. Walaupun pemblokiran dari Satgas pasti beribu-ribu, Iya. fungsinya juga nggak ada. Karena mereka juga tidak tidak akan terkena dengan aturan-aturan, karena mereka bukanlah yang terdaftar dan berizin OJK. Nah, itu dia. Mereka mau melakukan apapun, ya boleh bilang seenak jidatnya, nggak ada masalah. Iya, benar. Tapi kalau Anda menemui, berjumpa dengan ancaman, selesaikan kau sekarang bajingan. benar. Harus selesai 1 kali 24 jam. Kalau tidak, habis keluarga Anda. Udah pasti itu dari mana? Iya, dari pindar. Dari pindar. Tapi aku yang sering lucu gini, Pak. Dia setiap kali itu, dalam 15 menit ke depan, atau dalam 30 menit ke depan, kalau tidak melakukan pembayaran, data Anda akan kami sebar. Atau kami akan alihkan ke pihak ketiga. Tapi di bawahnya, bayarkan secara online. Ya kan? Terus kata 15 menit, kata 30 menit, kata jam 13, jam 17, ini buat apa? Ya, kalau ada teman-teman yang terpengaruh dengan hal itu, ini mohon maaf banget, kapasitas otak Anda harus dipertanyakan ulang gitu loh. Karena di bawahnya yang sebenarnya, Pak, selesaikan hari ini juga melalui aplikasi. Karena mereka hanya butuh bukti bayar kalian. Iya. Jadi bahasa Apalagi ada, Bang, Iya, yang lagi nyetir nih, Bang. iya lagi nyetir. Ya, maaf ya, gitu kan, saya nggak akan sebut dari suku mana ya. Iya. Kami satu tim Iya. sedang menuju ke tempat Anda, diperlihatkan di dashboard mobil. Iya, di dashboard. Logikanya ya, Iya. sejak kapan ada FC pinjaman online atau DC8 pinjol yang pakai mobil? Sejak kapan? Iya, Perbankan aja nagihnya pakai motor Honda Win gitu. Karena dia mau masuk gang keluar gang nih kan. Gang keluar gang gimana ceritanya? Gang-gang sempit gitu. Dan ya. logikanya siapa yang mau biayain akomodasi, bensin, tol dan sebagainya? Nah. Apalagi BBM mahal. Nah itu dia gitu loh kan. Jadi teman-teman itu kalau misalnya mendapatkan ancaman,
itu nggak usah terlalu baperan lah. Sama seperti yang kita bahas tadi, bahkan saya bilangin, kita ini mempunyai pemikiran, dan pemikiran kita ini bisa dibawa ke dua sisi, Bah. Iya. Memikirkan hal yang positif untuk menyemangati kita, memikirkan hal negatif untuk mewaspadai kita. Tapi jangan selalu negatif. Tetap harus ada positif, karena hidup ini perlu diperjuangkan. Ya kan? Betul. Nggak mungkin kita hanya berpikir negatif aja setiap hari. Ini udah kayak kuburan pemikiran kita, horor banget. Ya kan? Jadi Anda saat ini kan sudah ngambil pindar pinjol. Berarti Anda sudah tertakar dong. Segala bentuk resikonya ini online loh ya. Iya, online. Ini online. Mereka nggak mungkin datang ketemu ke tempat Anda bawa parang. Nggak mungkin. Iya. Ini online. Jadi serangannya semuanya serba online. Iya. Makanya dari itu ya kami berdua gitu Iya. kan menghimbau teman-teman semua yang saat ini terjerat ketika menjumpai pesan-pesan yang membuat Anda merinding, takut, ngapain harus dipusingin? Ngapain harus ditakutin? Iya. Abaikan, cuekin, blokir kalau perlu. Blokir. Nggak usah dilihat. Blokir. Kita kan sudah sering nengok tuh, Bah. Iya. Sebenarnya ancaman dari yang satu, yang dua, yang tiga, yang empat sama semua. Nggak ada bedanya. Sama semua loh. Cuman yang membedakan yang terjebak pinjol dia tidak melihat secara langsung. Tapi kalau kita yang punya kayak Abah punya grup WA, saya punya grup WA, kita melihat yang Anda kirimin itu semuanya sama. Betul. Meskipun nama aplikasinya berbeda, kosakatanya itu aja. Nggak jauh. Nggak jauh gitu loh. Jadi itu aja yang muter di sana aja. Jadi alangkah baiknya hari ini PR kita adalah bagaimana caranya memperbaiki hidup kita yang sudah hancur. Yes. Daripada kita sibuk memikirkan hal-hal yang tidak jelas, yang mana ini akan menjadikan kemunduran dalam hidup kita, Pak. Dan satu ya, yang selalu saya ingat dari senior saya nih, Bang Edi. Iya. Saya lebih cenderung untuk menyampaikan kepada siapapun yang terjerat pinjol saat ini untuk jujur. Jujur, ya benar. Jujur pada diri sendiri, Jujur. jujur kepada orang sekitar dan Benar. keluarga. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Ini Nah, jujur aja. iya. Sorry ya Bang kalau gue selalu pakai. Nggak apa-apa, nggak Ya, apa-apa. lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Saya sering bawakan ini Bang di Iya, grup memang saya. kayak gitu. Jadi kalau kita malu sesat, paling data kita disebar sehari 2 hari. Sehari 2 hari selesai. Iya, seminggu 2 minggu itulah paling lama gitu. Malu ya. loh, sesaat doang. Tapi Bah, kalau dia pikirkan, ketika data kita disebar, memang malu. Itu sisi negatifnya. Tapi kalau dipikirkan sisi positifnya, secara tidak langsung, dengan kita terjebak pinjol, kita telah membagikan satu hal kebaikan. Yes. Gimana satu hal kebaikan? Ketika data kita disebar kepada orang sekitar kita, secara tidak langsung kita sudah menyampaikan sama mereka, jangan pinjam pinjol. Yes. Nanti kalian kalau pinjam pinjol, kayak saya ini. Itu sisi positifnya. Itu sisi positifnya. Sisi positifnya. Di balik sisi negatif selalu ada kebalikannya sisi Iya. positifnya. Dan itu mungkin akan menyadarkan kita bahwa ini bahayanya sudah terasa, sudah pahit, aku nggak mau lagi deh masuk. Nah. Seperti itu. Dan satu lagi Bang, mungkin kita edukasi teman-teman kita untuk menghindari yang namanya joki ya Bang ya. Joki. Ini joki ini hindar. jujur aja banyak banget berseliweran di TikTok, di Instagram, di Facebook banyak sekali Iya, dan tidak benar-benar. terbendung. Bahkan ketika saya ngupload salah satu edukasi pun itu Iya. banyak joki berkeliaran. Aku sudah mencoba menggunakan jasa dari OJK IT-nya yang bisa menghapus data bohong. Data itu sejak kapan bisa dihapus? Enggak. Kecuali lu lunasin. Enggak, gini aja. Kalau memang dia bisa menghapus data, dia ngapain tawarin sama lu? Kan kayak gitu konsepnya, Bang. Dan dia kalau bisa menggunakan data fake Iya. untuk mengajukan pinjaman, ngapain harus beriklan dan marketing ke Iya. sana kemari? Gunakan aja untuk memperkaya diri sendiri. Iya. Betul dong? Pakai data dia pinjam, habis itu dia hapus. Hapus selesai. Selesai, Iya. ya kan? Data yang dipakai itu tetap data kalian. Iya. Tetap data kalian. Kenapa Kalian nggak dia minta nyadar. bayaran secara receh 200.000, Yes. 300.000? Itu kan receh banget. Ada pola-polanya ketika kita pakai jasa mereka, Iya. dia bilang, ini sedang proses hapus data. Iya. Silakan transfer sekian. Iya, Oke. Selang berapa menit, pasti dia akan minta lagi. Iya, benar. Seperti itu. Dan itu terus-menerus. Kita next Next aja. kita ya, kita Iya. kembali bertemu ya. Iya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe.